Anda masih menyaksikan Berikut TV On, pemirsa. Soal sidang tuntutan terhadap Mario Dandisatrio dan juga Shane Lucas, kita akan lihat bagaimana kondisi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kita lihat kedua terdakwa sudah berada di kursi terdakwa pada saat ini untuk menghadapi sidang tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesaat lagi. Sementara itu juga sudah bersama dengan pakar hukum ahli pidana yang sudah bergabung bersama kami untuk memberikan analisanya soal kira-kira apa yang akan menjadi tuntutan jaksa pada hari ini. Ada Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Mas Alvan. Iya, Pak Jamin, kalau kita lihat kondisi dari korban yang sudah pulih, yang tidak lagi mengalami koma, apakah ini akan berpengaruh terhadap tuntutan jaksa terhadap Mario Dandi? Ya, jadi kita harus lihat konstruksi pasal ini adalah penganiayaan. Jadi pasal ini ada disebut sebagai pasal dikualifisir. Artinya ada tingkatannya ya. Dari pasal 351, 353, dan 355. Nah, apa perbedaannya? Di pasal yang paling mencolok justru di pasal 355 dan 353. Di situ dikatakan ada penganiayaan berencana. Ya. Kalau 355 penganiayaan berat berencana. Jadi ada beda antara berencana saja dengan penganiayaan berat berencana. Ya, itu beda. Nah, sekarang kalau penganiayaan berencana itu berarti ada perencanaan. Tapi kalau berat berencana, penganiayaan sendiri secara formal perbuatannya dilakukan dengan berat. Berat apa artinya? Artinya dilakukan dengan keji, dengan sangat kejam, ya, atau menggunakan alat yang sangat sadis begitu, yang mengakibatkan luka berat kan begitu, atau kematian. Tapi itu direncanakan. Nah, sekarang tidak ada satupun ya dalam pasal 353, 355 menyatakan akibat itu mempunyai dampak enggak dengan pertanggungjawaban pidananya, begitu ya, mempunyai dampak enggak begitu. Coba dikatakan luka berat atau mati atau luka ringan di 351. Nah, sekarang korban ini sekarang sudah lebih baik. Nah, tetapi kita lihat kemarin ada keterangan beberapa saksi ahli ataupun saksi fakta dari rumah sakit mengatakan kondisi yang tidak begitu baik. Nah, ini makanya kita lihat kondisinya ini masuk kategori apa. Kalau dia masuk tetap di hakim jaksa meyakini ini sebagai suatu luka berat, maka tinggal nanti ditentukan apakah luka berat karena direncanakan perbuatannya berat atau tidak ada perbuatan berat tapi cuma rencana saja. Jadi tuntutannya lebih rendah ya dibandingkan. Kalau dia pakai 353 tentu nanti tuntutannya di bawah dari 7 tahun ya, di bawah dari 7 tahun. Tapi kalau 355 di atas 7 tahun karena sanksi pidananya bisa sampai 15 tahun. Nah, itu perbedaannya. Tapi menurut saya ya, yang saya amati selama proses persidangan ini lebih kepada suatu perbuatan berencana tapi tidak ada penganiayaan berat di situ. Ya, karena masih menggunakan tangan, tidak ada alat, tidak ada apa ya. Beda ya kalau penganiayaan berat itu kan orangnya sampai berulang-ulang disiksa berhari-hari, dikasih makan atau tubuhnya mutilasi atau apa gitu, tapi nggak mati gitu ya. Nah, itu yang paling maksimum ya di penganiayaan, itu pasal yang paling maksimum. Tapi ini saya kira nggak akan sampai kepada di 355 ya. Walaupun saya nggak tahu apakah jaksa penuntut umum akan berusaha maksimum yang melakukan tuntutan terhadap pelaku ini ya gitu. Meskipun pelaku ini melakukan penganiayaannya saat korban sudah tidak berdaya, apakah itu tidak masuk dalam kategori penganiayaan berat? Nah, itu sering banyak pertanyaan terkait dengan itu. Apakah dengan dia sudah tidak berdaya, dia masih melakukan suatu perbuatan itu, apakah itu perbuatannya berat atau tidak berat, kan itu kan pertanyaan selalu. Nah, memang kategori ini kita tidak bisa sebagai katakan perbuatan yang berat, penganiayaan berat gitu ya. Karena apa? Karena kalau penganiayaan berat itu tingkatannya sangat paling tinggi begitu. Jadi kalau dia sudah jatuh atau apakah dengan itu dianggap sebagai penganiayaan berat ya, nanti
diksinya jadi berbeda lagi gitu. Apakah itu penganiayaan berat yang mengakibatkan luka atau cuma penganiayaan perencanaan. Nah, jadi saya rasa tidak begitu berat karena nggak ada alat yang digunakan, walaupun sebenarnya tidak selalu alat ya untuk bisa menyatakan itu sebagai suatu perbuatan berat begitu. Artinya kalau Anda bisa prediksi jaksa tidak akan sampai ke pasal 355 untuk penuntutan ini. Oh, kalau jaksa saya yakinin dia kan dari awal sudah sangat meyakini bahwasannya ini masuk ke kategori 355. Iya, itu kan memang tugas jaksa ya untuk melakukan tuntutan ya seberat-beratnya begitu. Tapi kalau nanti penilaian dari penasihat hukum dan juga hakim mungkin berbeda apa yang disampaikan oleh jaksa begitu. Oke, untuk Shane Lucas seperti apa? Karena ia kan tidak terlibat langsung dalam penganiayaan tersebut. Apakah juga akan dikenakan pasal yang penyerta atau seperti apa? Ya, saya kira Shane Lucas tidak mempunyai peran yang begitu besar ya dalam tindak pidana ini. Dia hanya diminta untuk ikut, lalu dia juga tidak melakukan suatu perbuatan fisik langsung ya. Jadi saya kira dia statusnya lebih ringan ya, jauh lebih ringan. Baik, Pak Jamin, ini sepertinya sidang akan segera dimulai. Kita akan dengarkan dulu bagaimana jalannya sidang. Kita akan simak bersama-sama. Pemirsa, inilah jalannya sidang untuk pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, ini sekalian juga ini ada. Silakan maju. Baik ya, perkara nomor 297 dan 298 terdakwa Mario dan Sin juga tergugat umum. Sehat saudara berdua ya? Sehat yang mulia. Saudara sehat juga? Sehat yang mulia. Baik. Hari ini rencana tuntutan. Penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Seharusnya kami memang hari ini jadwalnya untuk pembacaan tuntutan, namun oleh karena kami masih ada melakukan penyempurnaan terhadap tuntutan kami, untuk itu kami minta waktu hari Rabu depan. Intinya saudara belum siap? Untuk hari ini belum siap, karena masih ada penyempurnaan. Saudara minta waktu hari apa? Hari Rabu. Rabu depan. Hari Selasa? Siap. Jadi siapa? Karena tuntutan belum siap, tentu sidang tidak bisa kita bacakan ya tuntutannya. Hari Selasa, ya, Selasa tanggal 15, ya, baik. Jadi rencana tuntutan dan ternyata penuntut umum belum siap, jadi tuntutan akan kita tunda tanggal 15 Agustus 2023 hari Selasa ya. Izin yang mulia. Ya. Sedikit mau komentari yang mulia. Jadi kami tidak masalah untuk nanti ditunda. Memang perlu persiapan mungkin dari pihak jaksa. Cuma nanti juga diberikan kelulusan waktu karena tentu waktunya kan sangat terbatas nanti mengingat juga masa tahanan dan sebagainya yang mulia. Jadi mohon nanti kami juga dipertimbangkan di kemudiannya pas pledoi mungkin waktu juga agak dilonggarkan. Demikian yang mulia. Itu aja. Kita akan lihat nanti ya. Yang jelas tanggal 15 dulu Agustus untuk 2023 ya, untuk tuntutan. Ya. Makasih Majelis. Cek. Iya pemirsa, baru saja kita dengarkan bagaimana akhirnya sidang tuntutan Mario Dandi ini ditunda hingga tanggal 15 Agustus 2023 dikarenakan jaksa penuntut umum belum siap atas materi tuntutan yang akan dibacakan baik terhadap Mario Dandi maupun terhadap Shane Lucas. Kita masih bersama dengan Pak Jamin Ginting
yang masih menyimak jalannya sidang. Pak Jamin masih bersama kami, Pak? Ya, masih, Evan, masih. Ya, Pak Jamin, Anda bisa berkomentar mengenai JPU yang sepertinya belum siap materi tuntutannya ini. Apa kemudian yang bisa Anda baca dari hal ini? Ya, artinya masih bimbang ya. Belum memutuskan dengan pasti kira-kira berapa lama tuntutannya. Dan konstruksi daripada tuntutannya seperti apa. Karena tuntutan itu sangat menentukan. Kalau tuntutannya ngasal-ngasal, tentu nanti menjadi makanan empuk dalam tanda petik ya bagi penasihat hukum untuk mematahkan semua argumentasi hukum yang diberikan. Dan juga masih mungkin koordinasi dengan pimpinan terkait dengan apa? Terkait dengan berapa lama tuntutan yang harus dijatuhkan begitu. Nah, ini perlu koordinasi tentunya dengan pimpinan, walaupun mereka sebagai jaksa penuntut langsung yang hadir di persidangan, mereka juga harus menunggu. Kalau pimpinannya bilang belum bisa menentukan angka yang tepat, mereka juga nggak berani untuk bisa menyampaikan, walaupun konstruksi daripada jalannya tuntutan itu sudah ada, tapi mengenai angka itu harus dibicarakan lebih lanjut begitu, Mas. Apakah ini kemudian bisa diartikan jaksa bisa saja untuk mencarikan pasal yang hukumannya tidak terlalu tinggi begitu? Itu tergantung kepada fakta-fakta di persidangan yang sudah dihadirkan. Kalau jaksa nggak meyakini kalau tuntutannya maksimum sebagaimana dimaksud pasal 355, dia pakai pasal yang 353, maka tuntutannya juga lebih rendah ya, bisa sampai di bawah 7 tahun begitu ya, bisa 6 atau 5. Tapi kalau ini kan bicara tentang komunikasi ya antara pimpinan. Kalau pimpinannya merasa, oh ini nggak perlu dituntut berat, tuntutannya ringan saja, itu pasti ringan. Baik, menarik untuk kita simak nanti bagaimana kemudian materi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus nanti. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One.